Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan. Puji Tuhan kita dapat bertemu kembali pada kebaktian online hari ini. Kebaktian online hari ini, Minggu tanggal 19 April 2020 dengan tema Duta Damai Sejahtera. Kebaktian dilayani oleh Saudari Anita Carolina, Majelis Jemaat beserta Jemaat GKI Kediri menyampaikan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Informasi program diakonia. Melihat keadaan perekonomian saat ini, ada beberapa saudara-saudara kita yang perlu mendapat perhatian untuk dibantu. Majelis Jemaat berjejaring dengan Komisi Kespel mengadakan program diakonia GKI Kediri, yaitu memberi bantuan berupa sembako. Tahap 1 telah dilaksanakan pada tanggal 4 dan 8 April 2020 dengan jumlah penerima bantuan 79 orang. Tahap 2 akan dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2020 dan juga akan dilakukan baksos eksternal dalam bentuk penyediaan makanan untuk abang becak. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang rindu untuk ikut serta berpartisipasi, bisa memberikan persembahan dalam bentuk uang ataupun bentuk barang. Dana yang masih dibutuhkan sebesar 21 juta rupiah. Untuk daftar barang bantuan kita bisa melihat di e-warta. Celengan berbagi berkat. Celengan untuk acara berbagi berkat dalam rangka Paskah mulai tanggal 12 April 2020 sudah bisa dikumpulkan kembali. Bagi yang belum mengumpulkan, dipersilakan mengumpulkan melalui majelis pendamping wilayah masing-masing atau bisa juga di sekretariat gereja. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kita akan masuk pada kebaktian. Jemaat dipersilahkan untuk saat teduh. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Mazmur 57 ayat 8 dan 11. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur, sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Umat kekasih Allah, marilah kita datang menghadap Tuhan, dan dengan mengagungkan Tuhan yang Maha Suci dan Agung. NKB 3, terpujilah Allah.
Ibadah pada pagi hari ini berlangsung karena pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara. Silakan duduk. Selamat pagi jemaat kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ibadah minggu kita pada hari ini bertemakan Duta Damai Sejahtera. Melalui tema ini kita bersama-sama belajar memahami makna Paskah. Kita bersedia menjadi duta pembawa damai sejahtera dalam kehidupan sehari-hari bagi sesama. Sehingga genta Injil dapat bergaung dan membawa kabar sukacita yang besar untuk kita semua. Marilah kita memuji Tuhan dengan menyanyikan genta Injil bergaung. Injil bergaung ke seluruh dunia, membawakan kabar selamat bagi umat manusia. Besarlah kasih-Mu yang mengutus putranya, agar orang yang percaya dapat hidup selamanya. Suaranya bergema dalam dunia yang cemar. Injilnya memberi sukacita yang besar. Peringatan terdengar, barang siapa yang menolak dapat hukuman berat. Serahkan hidupmu pada Yesus Tuhanmu, jika kau tidak terlambat akan selamatlah tentu. Suaranya bergema dalam dunia yang cemar. Injilnya memberi sukacita yang besar. Mari bersama-sama kita berdoa mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Ya Tuhan yang penuh rahmat, di dalam kehidupan kami seringkali merasa congkak, merasa mampu menjalani kehidupan ini dengan kekuatan dan pikiran kami ya Tuhan. Sehingga kerap kali ya Tuhan, kami melupakan Tuhan di dalam setiap tindak tanduk kami ya Tuhan. Sehingga apa yang kami lakukan ini ya Tuhan, kami tidak peduli kepada Tuhan, bahkan sesama kami ya Tuhan. Seringkali kami mengecewakan mereka dengan apa yang kami katakan, apa yang kami lakukan kepada mereka, apa yang kami pikirkan membuat mereka terluka dan kecewa terhadap kami ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan Yesus, karena kami sebagai murid-Mu, kami tidak meneladani Engkau di dalam kehidupan kami, tetapi kami malah menjadi orang-orang yang melukai hati mereka ya Tuhan. Oh Tuhan, kiranya Tuhan yang telah menebus segenap dosa kami nih ya Tuhan, mengingatkan kami untuk kami boleh hidup terus serupa dengan Engkau ya Tuhan. Sertai kami ya Tuhan, pimpinlah kami, karena kami membutuhkan Roh Kudus-Mu yang terus mengingatkan kami untuk kami hidup benar di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus, karena kami memohon pengampunan di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Ya Yesus
tebuslah segenap dosaku. Yesus tebuslah segenap dosaku, ku rindu Kau tinggal terus di hatiku, lenyapkan berhala dan musuh keji, dan basuhlah daku menjadi bersih. Hatiku kan bersalju bersih, karena darah-Mu membasuhku bersih. Ya Yesus, dengarkan permohonanku, ku nantikan di kepada salib-Mu, demi keselamatan darah-Mu Kau beri. Oh, basuhlah daku menjadi bersih. Hatiku kan bersalju bersih, karena darah-Mu membasuhku bersih. Bagi yang telah mengaku dosa di hadapan Allah, marilah kita bersama-sama berdiri dan menyambut berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Filipi 1 ayat yang ke-27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Bersama-sama kita mengucapkan salam damai kepada sesama kita. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembira-Mu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitar-Mu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Kita telah menerima pengampunan oleh darah Yesus, marilah kita bertekad hidup saleh dan benar dengan menyatakan Yesus dalam hidup kita. Mari kita bersama-sama menyanyikan Di Dunia yang Penuh Cemar. Di dunia yang penuh cemar, antara sesamamu,
Mari kita bersama berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur kalau pada hari ini kami masih boleh diberi kesempatan untuk kami boleh beribadah online di rumah kami masing-masing. Saat ini kami bersama mau merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan memakai hamba-Mu, bahkan kami juga berdoa untuk segenap hati dan pikiran kami ya Tuhan. Biarlah kami juga boleh bersedia dan tulus diisi oleh firman-Mu ya Tuhan. Sehingga firman-Mu yang hidup itu terus memperbaharui kehidupan kami. Untuk kami boleh melangkah bersama dengan Tuhan dan kami boleh menjalankan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus, Engkau sertai dan berkati waktu-waktu ke depan ini ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bacaan diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan ayat 31. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikian pembacaan Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya membaca, tetapi juga melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Duta Damai Sejahtera. Salah satu tokoh di dalam film favorit saya, Bapak Ibu, yang bernama Desmond, dijuluki sebagai salah satu orang yang paling berani yang pernah hidup.
Meski keberaniannya tidak seperti bayangan kebanyakan orang, tetapi ia adalah seorang tentara yang menolak menyandang senjata selama masa tugasnya. Sebagai tenaga medis, ia pernah seorang diri menyelamatkan 75 tentara yang terluka dalam suatu pertempuran di medan perang, termasuk orang-orang yang menyebutnya pengecut dan mengolok-olok imannya. Tapi ketika dia berlari di tengah medan pertempuran, yang terus didoakan oleh Desmond adalah, Tuhan, tolong aku menemukan satu orang lagi. Ia pun dianugerahi medali kehormatan untuk aksi heroiknya itu. Nah, Bapak Ibu, kehadiran Desmond dalam masa peperangan sangat dinantikan oleh rekan-rekannya yang berada di dalam ketakutan, putus asa, terluka karena ganasnya medan perang yang menghantamnya dengan begitu cepat. Kehadiran Desmond ini mengobati mereka yang terluka, menggendong yang tak sanggup berjalan, dan memberi harapan hari esok masih ada bagi yang terselamatkan. Nah, perasaan takut para tentara ini pun juga pernah dialami oleh para murid saat ditinggalkan oleh Kristus. Mereka syok dengan peristiwa penyaliban Kristus. Harapan yang mereka taruh dalam diri Yesus sirna dalam hitungan hari karena akhirnya Yesus tetap disalibkan. Harapan bahwa Yesus akan menjadi seorang pemimpin yang mampu membebaskannya dari penderitaan penjajahan yang sudah sekian lama membelenggu telah sirna. Bahkan saat Kristus sudah tidak lagi bersama-sama secara fisik, para murid takut untuk hidup secara normal seperti masyarakat pada umumnya. Nah, ketakutan inilah yang didasari ancaman oleh para pemimpin Yahudi dan tentara Romawi yang juga akan menangkap mereka karena menjadi pengikut Yesus. Ketakutan yang sedemikian rupa itu ternyata mempengaruhi cara berpikir serta imannya. Apa buktinya? Saat para perempuan memberitakan berita kebangkitan Kristus, para murid yang lain tidak langsung percaya. Timbul keraguan-raguan dalam diri mereka. Apakah Kristus memang benar-benar sudah bangkit? Para murid seolah-olah tidak meyakini semua perkataan Yesus selama ia hidup. Bahkan ia akan mati dan bangkit di hari ketiga pun itu tidak dipercayai oleh muridnya. Itu pun terjadi di dalam diri Thomas. Ada keraguan dan ketidakpercayaan atas berita kebangkitan Kristus. Bahkan ia butuh bukti bahwa sosok yang menampakkan diri kepada murid-murid lainnya adalah benar-benar bukti yang harus dia dengan mencucukkan tangannya ke tangan Yesus. Thomas akan percaya kalau itu adalah bekas paku dan mencucukkan tangannya ke bekas tombak di lambung Kristus. Sikap yang ditunjukkan Thomas ini adalah sebuah bukti bahwa saat itu iman para murid tidak seteguh seperti mereka masih bersama-sama dengan Kristus. Di tengah-tengah keraguan dan ketidakteguhan iman pada muridnya, ada ucapan menarik yang disampaikan oleh Kristus kepada mereka. Damai sejahtera bagi kamu. Bukan hanya menampakkan diri dengan salam damai sejahteranya, tetapi Yesus juga menunjukkan bekas-bekas luka yang diterimanya sebagai lambang damai sejahtera bagi dirinya dan bukti kepada para muridnya. Salam damai sejahtera menjadi salam sapaan sekaligus penguatan Kristus kepada murid-murid yang tidak percaya bahwa ia benar-benar bangkit. Bahkan sampai 3 kali Kristus mengungkapkannya demikian. Sebuah kata atau ungkapan yang dituliskan lebih dari 2 kali menunjukkan bahwa hal itu memiliki sebuah makna penting di dalamnya. Sesuai dengan apa yang dijanjikan Tuhan Yesus karena ia telah mati dan bangkit. Maka damai sejahtera itu sungguh dapat menjadi milik mereka. Damai sejahtera itu sendiri Bapak Ibu menjadi tujuan utama dari pengutusan Tuhan Yesus ke dunia. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah penyataan pemeliharaan kasih yang dijanjikan Allah kepada anak-anaknya. Namun apakah arti damai sejahtera bagi para murid-murid? Yesus tahu
murid-muridnya sedang ketakutan akibat peristiwa salib yang dialaminya sekaligus berada dalam bayang-bayang ancaman serta pengejaran. Kematian Kristus menyebabkan para murid juga mati dalam ketakutan, keraguan, dan ketidakpercayaan akan iman kepada Allah. Itulah yang menyebabkan mereka tidak percaya kepada berita kebangkitan Kristus. Maka ungkapan damai sejahtera yang disampaikan oleh Kristus sebanyak 3 kali itu menunjukkan kebangkitan Kristus membawa pengharapan dan kehidupan yang baru. Kehidupan yang membawa sukacita bagi para murid di tengah-tengah kesedihannya. Damai sejahtera yang juga membawa pembebasan yang mereka alami semakin meneguhkan imannya kepada Kristus yang bangkit. Khususnya Bapak Ibu bagi muridnya Thomas itu ya. Kristus hendak menyampaikan bahwa bekas paku di tangan maupun tombak di lambung bukan menjadi tanda kesedihan, ketakutan maupun keraguan-raguan. Sekarang tanda-tanda itu menjadi sebuah kemenangan dan kehidupan yang memampukan Thomas dan juga para murid lainnya untuk menyatakan pengakuan imannya kepada Yesus Kristus yang bangkit dan hidup. Nah, bagaimana dengan diri kita? Seringkali kita juga menjadi sama seperti Thomas kan ya. Seringkali kita meragukan kasih Tuhan kala ada permasalahan yang menghimpit kehidupan kita. Iman kita meragukan, apakah Kristus ini benar-benar hadir dan dalam setiap permasalahan yang kita hadapi, Tuhan Yesus benar-benar menyertai dan memberikan kita jalan keluar. Sama halnya yang dialami oleh Thomas, Bapak Ibu. Saat itu ketika mendengar berita kebangkitan Yesus dari para perempuan, Thomas pun tidak percaya. Kalau menurut tradisi Yahudi, kesaksian perempuan itu ya, apalagi hanya 1 orang, itu dianggap kurang berbobot. Sehingga wajar ya kalau Thomas tidak percaya kesaksian Maria. Namun kali ini Thomas mendapatkan berita itu dari para murid-murid yang lain. Ia pun menuntut lebih dari sekedar untuk melihat. Ia ingin mencucukkan jarinya ke luka Yesus. Apakah yang dilakukan Thomas salah, Bapak Ibu? Salahkah Thomas tidak percaya bila Yesus bangkit dan mau mencucukkan tangannya ke tangan Yesus? Apakah ia enggak paham dengan apa yang disampaikan Yesus selama hidupnya? Secara logika, murid-murid Yesus mengalami beberapa kali persoalan. Yang paling menyakitkan adalah pengkhianatan Yudas pada Yesus. Petrus menyangkal 3 kali. Belum lagi ketiadaan murid-murid pada saat Yesus disalibkan. Mereka kalut dan khawatir kalau dianggap sebagai pengikut pemberontak. Thomas bukan hanya tidak percaya Yesus bangkit, tapi Thomas perlu memastikan berita soal kebangkitan Yesus itu bukan hoaks. Mengingat beberapa pengalaman sebelumnya yang memunculkan keraguan-raguan soal berita itu, jika Thomas tidak membuktikannya secara langsung, maka ia tidak akan tahu kebenaran kebangkitan Yesus. Nah, kalau kita melihat dari Thomas, Bapak Ibu, kita bisa belajar bagaimana kita menerima sebuah pesan dan membagikan pesan itu ke media sosial. Seringkali kita itu tidak mengecek kebenaran berita yang kita peroleh dan langsung membagikannya ke grup-grup, padahal bisa jadi itu hoaks karena kita belum tahu fakta-faktanya. 2 minggu yang lalu di luar kota sana, Bapak Ibu, seorang gadis itu ditangkap oleh polisi karena membagikan berita hoaks. Dia bagikan bahwa ada orang yang baru saja pingsan dan masuk rumah sakit X, nah ini positif terkena COVID-19 katanya. Padahal waktu dicek di dokter, orang ini pingsan karena radang paru-paru, bukan virus. Ketika ditanya oleh polisi, gadis ini mengaku nggak tahu karena ia hanya mendapat, membaca, dan menyebarkan berita yang ia dapat dari temannya ini tanpa mengetahui kebenarannya, langsung disebarkan ke grup-grup WA dan lain sebagainya. Akhirnya gadis ini pun ditangkap oleh polisi atas tuduhan palsu yang membuat onar dan meresahkan masyarakat sekitar. Nah Bapak Ibu, menurut Undang-Undang ITE, Informasi Transaksi Elektronik, terkait penyebaran berita bohong yang membuat keonaran, seseorang itu bisa diberi ancaman hukuman sebarkan berita hoaks maksimal 10 tahun penjara. Nah,
ini bahaya dari percaya berita yang tidak pasti kebenarannya tanpa membuktikan kejelasan berita. Berbeda dengan Thomas Bapak Ibu yang dengan ekstrim meminta penegasan bahwa yang jarinya cucukan adalah benar-benar tangan Yesus. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus adalah ia tetap peduli dan mengajak Thomas untuk percaya sesuai dengan kapasitas dia. Kerelaan Tuhan untuk memenuhi tuntutan Thomas yang melihat dan mencucukkan jarinya ke luka Tuhan Yesus adalah hal yang luar biasa. Walaupun di ayat selanjutnya kita mengetahui bahwa iman yang didasarkan pada penglihatan bukanlah iman yang terpuji, tetapi Tuhan Yesus berkenan menemui Thomas sesuai dengan tingkatan imannya. Dalam Injil Yohanes, iman Thomas bersifat progresif. Pengakuannya tidak sekedar didasarkan pada pengakuan bersama dengan murid-murid lain, melainkan ia secara pribadi mengakui Tuhan Yesus. Kebangkitan telah meneguhkan iman Thomas bahwa Yesus adalah Allah dan Tuhan. Injil Yohanes menyinggung beberapa konsep tentang iman. Ada orang-orang tertentu yang mengikut Yesus hanya untuk memuaskan kebutuhan jasmani mereka. Dan orang semacam ini pasti akan meninggalkan Tuhan pada saat mereka menghadapi kesukaran. Ada juga orang yang percaya hanya karena melihat mujizat. Karena orang semacam ini Yesus enggak mau mempercayakan dirinya. Hati mereka tidak sungguh-sungguh untuk Tuhan. Karena mereka hanya percaya mujizat Tuhan saja, tetapi tidak percaya Tuhan yang memulihkan kehidupan setiap anak-anaknya. Adapun orang seperti Thomas, walaupun keyakinannya didorong oleh mujizat, tetapi ia akhirnya mengambil keputusan pribadi di dalam hatinya. Iman yang paling indah adalah yang diajarkan Yesus, yaitu percaya sekalipun tidak melihat. Pengalaman ketidakpercayaan Thomas pada Yesus yang bangkit membuat dia semakin bertumbuh dalam Tuhan, serta mengabarkan kepada semua orang yang belum percaya kepada Tuhan. Pembawa berita damai bukan hanya sekedar percaya lalu memberitakannya, melainkan percaya, mengalami sendiri, membuktikan kebenarannya dan membagikannya. Apa yang diyakininya benar, bukan asal membagikan berita-berita hoaks itu tadi. Pengenalan kita terhadap Tuhan Yesus membuat kita semakin yakin dengan juru selamat dan antusias di dalam mengabarkan berita damai bagi orang-orang yang belum percaya. Tugas untuk membawa damai membuat kita dikenali sebagai anak-anak Allah. Kedamaian sendiri tidak akan bermakna kalau semuanya baik-baik saja. Malahan, kedamaian akan menjadi bermakna dan penting ketika semuanya tidak berjalan seperti yang kita inginkan. Dalam masa ketidakpastian akibat dari virus COVID-19 yang menyebar ke seluruh dunia ini Bapak Ibu, setiap kita dipanggil untuk menjadi duta damai sejahtera kepada lingkungan di sekitar kita dengan tidak menyebarkan berita hoaks, tetapi sebarkanlah berita yang membawa ketenangan dan kedamaian bagi yang mendengar, melihatnya dan membacanya. Jika Kristus hadir ke tengah dunia untuk membawa damai sejahtera bagi mereka yang percaya kepadanya, demikian juga kita sebagai murid-murid Kristus. Kehadiran kita sejatinya membawa pesan damai sejahtera Allah pada sesama manusia. Jadilah pembawa pesan damai sehingga Tuhan berkenan atas kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saya undang kita berdiri. Bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita. Bersama dengan umat di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus,
anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama memanjatkan doa pokok syafaat kita. Ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan dengan penuh rasa syukur. Kami berterima kasih untuk setiap kesempatan, untuk setiap anugerah yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap perlindungan Tuhan, untuk setiap naungan Tuhan, melalui orang-orang yang mengasihi kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga senantiasa memberkati mereka semua ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk setiap kehidupan kami ya Tuhan. Di dalam segala pergumulan yang terjadi di dalam hidup ini ya Tuhan, kami terus berdoa biarlah apa yang boleh kami jalani saat ini ya Tuhan. Kami boleh terus berjuang, kami terus berdoa, menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Berkati ya Tuhan setiap kesulitan yang kami alami di dalam masa-masa karena COVID-19 ini ya Tuhan. Biarlah kami tidak menjadi orang yang patah pengharapan di dalam Engkau, tetapi biarlah ya Tuhan kami terus boleh mengerti dan memahami bahwa ini pun juga pasti akan berlalu. Bahkan ketika Tuhan mengizinkan sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kami ya Tuhan, biarlah kami juga boleh terus berserah penuh di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Oh Tuhan, kami pun juga mau berdoa untuk jemaat yang berada di dalam kelemahan tubuh ya Tuhan. Mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh, biarlah Tuhan juga boleh berikan pemulihan, kesehatan untuk anak-Mu ya Tuhan melalui pengobatan medis yang ada dan melalui makanan yang boleh mereka konsumsi ya Tuhan. Biarlah itu semua juga boleh menguatkan dan memulihkan jaringan tubuh mereka ya Tuhan. Tolonglah ya Tuhan Yesus supaya anak-Mu tidak mengalami suatu iman yang menurun, tetapi biarlah di dalam kelemahan ini ya Tuhan, anak-Mu justru memahami dan merasakan penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan senantiasa ada dan menghibur mereka ya Tuhan. Berkati pula ya Tuhan keluarga yang juga boleh ada, merawat mereka dengan penuh kasih. Lindungilah mereka ya Tuhan, karena keluarga yang merawat mereka juga turut merasakan apa yang dialami oleh sanak keluarga yang sedang berada di dalam kelemahan tubuh. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk anak-anak-Mu yang di dalam masa-masa krisis karena COVID-19 ini ya Tuhan. Mereka juga mengalami kesulitan di dalam pekerjaan mereka dan penghasilan mereka juga mungkin ada yang dikurangin dan mereka juga beberapa ada yang di PHK. Tuhan, kami berdoa bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah di dalam masa-masa ini ya Tuhan, Kau juga kirimkan anak-anak yang mengasihi Engkau juga boleh membantu mereka ya Tuhan. Berkati supaya anak-Mu tidak menyerah ya Tuhan, tapi di dalam masa-masa ini anak-Mu terus berpegang teguh pada janji-Mu ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, untuk kepemimpinan negara kami ya Tuhan, berkati presiden dan juga jajaran yang lain yang turut berpartisipasi dan juga memecahkan segala persoalan yang terjadi di dalam negara Indonesia ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan melindungi dan memberkati ya Tuhan apa yang menjadi pergumulan anak-Mu. Berikanlah hikmat bagi anak-Mu untuk memutuskan segala perkara yang terjadi di dalam bangsa negara ini ya Tuhan. Sehingga keputusan yang boleh diambil, biarlah keputusan yang juga boleh mereka ambil di dalam nama-Mu ya Tuhan. Berkati supaya segenap hal-hal yang ada, apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka juga akan canangkan nantinya, itu juga yang terbaik yang Tuhan telah tentukan. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap dan juga segenap jemaat-Mu yang saat ini juga
menyiapkan segala proses yang ada di dalam ibadah online. Tuhan kiranya melindungi, Tuhan memberkati, berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Sehingga ketika anak-anak-Mu juga boleh mengerjakan bagian mereka, tanggung jawab mereka di dalam pekerjaan gereja ini ya Tuhan, kiranya Tuhan juga boleh menaungi mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan segenap doa kami ini di dalam nama-Mu, dalam satu nama yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita. Karena itu, marilah kita memperhatikan dan mengingat firman Tuhan dalam 1 Tawarikh 16 ayat 29 yang demikian firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Persembahan kita kumpulkan dan kita iringi dengan menyanyi pujian Tuhan betapa banyaknya. Kidung Jemaat 393. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anakmu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Baiklah, mari kita berdiri, kita menyerahkan persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur di tengah-tengah wabah virus corona ini. Tuhan masih memberi kesempatan bagi kami untuk berkumpul di dalam keluarga kami masing-masing, bersekutu dan menyembah Tuhan. Seraya juga kami bersyukur di tengah-tengah kesulitan ini kami dapat memberikan persembahan syukur kami kepada Tuhan. Karena itu ya Tuhan, berkatilah apa yang kami persembahkan. Berkati juga hidup kami Tuhan, supaya apapun situasi, kondisi yang kami hadapi, kami terus bersukacita, terus memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mentaati Tuhan, serta menaikkan syukur pujian kami kepada Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan,
Kami bersyukur. Amin. Sembari kita terus berjuang dan berserah di dalam menjalani kehidupan kita, marilah bersama-sama kita juga senantiasa mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Injil yang Tuhan kehendaki untuk kita semua boleh sebarkan kepada mereka. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Ia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Ibadah kita telah usai, arahkanlah hatimu kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita, Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Mewakili Majelis Jemaat GKI Kediri, saya mengingatkan untuk kita semua untuk tetap menjaga kebersihan dan kesehatan diri dengan mengonsumsi makanan sehat dan istirahat yang cukup. Jangan lupa mengenakan masker saat beraktivitas di luar rumah untuk mencegah penyebaran virus corona. Tetap setia, taat dan berpengharapan. Kita berdoa bersama agar krisis kehidupan ini segera berakhir dan Tuhan senantiasa menolong kita melalui berbagai macam cara, baik melalui pemerintah maupun para medis. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.